berdaya beriman, juang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris, Iksan, Haki, dan teman-teman semua yang sudah bersemangat dalam menyiapkan kelas kita ya. Alhamdulillah, apa kabar semuanya nak hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, rabbil alamin ya. Kita ketemu lagi di Social Studies. Yang minggu lalu kita sudah belajar mengidentifikasi 5 negara non pendiri ASEAN. Dan sudah ada yang presentasi, tapi ada yang belum juga ya? Kelompok siapa yang belum presentasi? Vaksin, Bu. Apa nak? Kelompok vaksin, Bu. Oh, kelompok vaksin. Ya, disegerakan ya untuk bersiap presentasi kelompok vaksin. Ini karena Bu Ambar ambil penilaian ya. Jadi yang presentasi dan memberikan komentar serta pendapat dan aktif dalam grup akan Bu Ambar ambil penilaiannya. Karena dalam penilaian kita diambil penilaian sikap, ya penilaian sikapnya berupa sikap spiritual dan sosial, kemudian ada penilaian keterampilan dan ada penilaian pengetahuan. Jadi kita maksimalkan dalam Zoom pertemuan kita ini adalah sekaligus penilaian ya, seperti itu. Kelompok vaksin sudah dipersiapkan nak, share screen-nya mohon dipersiapkan terlebih dahulu supaya pertemuan kita hari ini menjadi maksimal ya. Sambil dipersiapkan kelompoknya bisa share screen ya. Sambil mengisi kehadiran pada hari ini. Berikut linknya Bu Ambar berikan presensi kehadiran pada hari ini. Silahkan diisi terlebih dahulu presensi kehadiran. Ada 18, kita semua ada 23 siswa, ditambah 1 Bu Ambar 24. Yang belum hadir hari ini Bu Ambar perhatikan ada Khiar, Hatema. Sayang banget ya kalau belajar ini terlambat, ini sayang sekali ya. Akasya, sudah hadirkah Akasya? Saya belum cek Akasya. Akasya belum hadir. Alfarel juga Zoom-nya penuh. Haifa sudah hadirkah? Sudah. Kameranya belum dibuka ya. Yang kameranya belum dibuka dan wajahnya tidak tampak. Ini juga melanggar tata tertib yang ada ya. Sudah setahun, lamanya hampir 2 tahun kita sekolah dari online ya nak ya. Kemudian kalau anak-anak hadir di sekolah juga kan wajahnya tidak ditutup ya. Nah itu wajahnya diperlihatkan, tandanya kehadiran kita. Kita siap berpartisipasi dalam belajar. Ya, kalau begini tandanya anak-anak tidak mau terlibat dalam pembelajaran ya. Karena tidak mau membuka kamera. Kemudian Hatema belum hadir. Hatema belum hadir. Khiar. Sambil diisi ya nak, itunya kehadirannya. Khiar juga belum hadir. Mora. Hadir, Bu. Hadir. Faris Iksan. Hadir, Bu. Nasya Nafisa. Hadir, Bu. Prawira. Hadir. Wanesya. Hadir. Raisa, Rashid, Tama. Hadir. Tama kameranya belum dibuka ya. Haki, Yuri. Yuri tadi ganti laptop dulu ya. Karena belum dipasang kameranya. Yuri, Zahraya, Hasbi, Haifa, Hafiza, Faris, Devina, Alia, Aisyah, Nur Sabina. Hadir. Minggu lalu kelihatan ya, Abdurrahman Temur. Hadir? Abdurrahman Temur, mana Temur? Temur?
Umur belum ada ya? Baik, nah, kalau begitu sambil dipersiapkan kelompok vaksin sudah siap belum presentasinya? Ayo, kita cepat-cepatan ya karena waktunya sangat terbatas. Oke. Ya, sebentar ya, Bu Ambar mau tunjukin yang lain dulu. Wabarakatuh. Salam, sebentar Nak, jangan dimulai dulu sebentar ya. Oke. Ambar sangat berharap anak-anak hari ini sudah melaksanakan sholat duha ya dan tidak melupakan sholat wajib. Nah, dalam pembelajaran kita juga ada karakter kebangsaan, salah satunya adalah menyanyikan lagu kebangsaan ya Nak ya. Dan kali ini kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan kita dari Sabang sampai Merauke. Belum terdengar ini pasti suaranya. Belum set sound. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, nah itu tadi supaya kita saling menjaga ya tanah air kita tercinta Indonesia Raya ya dan merasa satu kesatuan bahwa di 17 Agustus ini menjadi penyatu bangsa ya. Nanti ada lagi di Sumpah Pemuda 1928 ya, Nak, ya, yang menyatukan seluruh pemuda di bawah naungan bangsa Indonesia ya. Nah, satu lagi video motivasi yang akan Bomber tunjukkan untuk anak-anak supaya kita lebih bersemangat dalam meraih prestasi ya. Semoga ini belum pernah dilihat sebelumnya ya, jadi inspirasi buat kita bersama. Tanya pada kamu, IQ itu penting nggak sih? Kecerdasan itu penting nggak sih? Tentu saja penting. Kecerdasan itu penting. Pengetahuan itu jelas penting. Tapi ada yang lebih penting daripada IQ. Dan yang lebih penting daripada IQ adalah I can. Yes, your I can is much more important than your IQ. Kemauan kamu itu jauh lebih penting daripada kecerdasan kamu. Buat apa jadi orang paling pintar? Buat apa jadi orang paling cerdas? Buat apa jadi orang yang paling tahu segalanya, tapi dikit-dikit nggak mau? Disuruh action nggak mau, suruh kerja nggak mau, suruh belajar nggak mau, suruh usaha nggak mau, suruh mencoba pun nggak mau. Nggak ada gunanya. Kecerdasan itu nggak akan bisa membawa kamu kemana-mana
kalau itu tidak disertakan dengan kemauan. Kecerdasan kamu gak akan ada gunanya kalau kamu hanya duduk diam dan gak pernah ambil tindakan. Tapi sebaliknya, walaupun kamu bukan yang paling pintar, walaupun kamu bukan yang paling cerdas, walaupun kamu bukan orang yang paling tahu segalanya, tapi kalau kamu punya kemauan yang luar biasa, kamu punya kemauan yang begitu besar, mau mencoba, mau belajar, mau take action, mau bangkit dari kegagalan, mau berproses, mau mengakui kesalahan, mau memperbaiki kesalahan, mau berjuang. Kemauan itu akan membawa kamu jauh, jauh melebihi orang-orang yang cerdas, tapi dikit-dikit nggak mau. Jadi ingatlah, it's not just about IQ, but it's about I can. Oke, sampai situ aja ya. Jadi bukan karena IQ, tapi karena kamu mau melakukan ya. Seperti saat ini kita belajar, kita mau berdiskusi, kita mau bertanya, kita mau menanggapi, itulah yang lebih baik ya ketimbang seorang yang hanya cerdas ya. Jadi orang yang cerdas bisa dikalahkan dengan orang yang mau melakukan, mau bertindak, mau berproses ya. Bukan hanya duduk diam mendengarkan ya, tapi take action. Nah, inilah tagline kita yang perlu kita sama-sama punyai ya. Nah, seperti itu. Jadi berkomentarlah ya. Take action, ambil bagian ya untuk aktif dalam diskusi kita. Baik, ya kita lanjutkan sambil Bu Ambar nilai ya. Jadi Bu Ambar setiap ada pertemuan akan Bu Ambar ambil penilaiannya. Ya, untuk kelompok vaksin disilahkan untuk presentasi. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok vaksin yang akan menjelaskan tentang 5 negara non pendiri ASEAN. Yang pertama yaitu Pak Baris, Myanmar. Halo tes. Suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar Faris, jelas? Oke. Secara astronomis Myanmar terletak di 10 derajat lintang utara, 29 derajat lintang utara, sedangkan kalau dari garis bujurnya Myanmar berada di 92 derajat BT, 101 derajat BT. Letak geografis Myanmar berbatasan langsung dengan Cina di sebelah utara, Bangladesh di bagian barat, Laos di sebelah timur, Thailand di bagian tenggara, serta India di barat laut. Sedangkan letak astronomisnya berada di 11 derajat lintang utara, 28 derajat lintang utara, dan 92 derajat BT, 101 derajat BT. Myanmar bagian selatan memiliki iklim tropis, Myanmar bagian utara beriklim subtropis. Selanjutnya Vietnam. Letak astronomis negara Vietnam 8 derajat lintang utara, 23 lintang utara, dan 102 BT, 109 BT. Negara Vietnam merupakan negara agraris di kawasan Asia Tenggara yang membentuk huruf S di sepanjang pantai timur Jazirah Indochina. Letaknya berbatasan dengan Tiongkok di utara, Laos dan Kampuchea di barat, Teluk Tonkin di selatan dan barat. Iklim negara Vietnam terbagi menjadi 2 zona, yaitu zona sedang dan zona tropis. Brunei Darussalam. Secara geografis, Brunei Darussalam terletak di barat laut pantai utara Kalimantan, 442 km di sebelah utara ekuator Khatulistiwa. Wilayahnya berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, kecuali di utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
Secara astronomis, sebenarnya Darussalam terletak pada 4 LU hingga 5 LU dan 144 BT hingga 115 BT. Iklim Brunei Darussalam terletak di dekat garis khatulistiwa, membuatnya memiliki iklim tropis yang panas, lembab, dan basah akibat curah hujan tinggi. Laos. Letak astronomis Laos terletak di antara 14 derajat bintang utara sampai 22 derajat bintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 100 derajat bujur timur. Letak geografis Laos berbatasan dengan Cina di bagian utara, berbatasan dengan Vietnam di bagian timur, berbatasan dengan Thailand dan Myanmar di bagian barat. Iklim Laos tropis. Letak astronomis Kamboja berada di 10 derajat sampai 15 derajat LU dan 102 derajat sampai 107 derajat BT. Letak geografis Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di sebelah utara, Vietnam di sebelah timur, dan Laut Cina Selatan di bagian selatan. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jangan warahmatullahi. diturunkan ya, Hasbi. Tetap di yang share screen Faris Iksan ya. Jangan diturunkan dulu ya, Nak. Baik, sekarang boleh dibuka yang Laos. Iya. Oke, Bu Ambar ini ya mau meluruskan dulu. Tadi anak-anak menyebutkan 100 derajat BT. Nah, yang BT-nya anak-anak harus pahami bahwa BT itu bujur timur gitu ya, Nak ya. Bukan BT yang lain ya. Bukan BT karena kesel gitu ya. Karena tadi kalau nyebutin lintang utara udah pada bagus nih. Lintang selatan udah bagus. Nah, ketika menyebutkan BT bujur timur gitu ya, itu lebih tepat ya. Khawatirnya BT karena diputusin dia, iya, bukan ya, atau digantung sama dia, baik, atau nggak dibalas WA-nya, iya. Nah, jadi itu bujur timur gitu ya, jadi kita luruskan dulu. Nah, betul ya, sekarang kita lihat Laos, batas-batasannya. Adakah Laos berbatasan dengan laut? Nah, Tidak ada, Bu. nggak ada ya, dari penampakan petanya saja sudah terlihat tuh, tidak ada berbatasan dengan lautan. Ya, dia berbatasan dengan sebelah timur. Timur sebelah mana? Ayo coba tunjukin kelompok ini batas timurnya yang mana? Coba Bu Omar pengen tahu batas timur Laos dari peta itu yang mana? Siapa saja boleh, pakai annotate juga bisa kan ya, annotate itu mana nih? Coba tunjukin batas timurnya yang mana? Nah, ini kan batas dengan Cina di bagian utara, Vietnam di bagian timur. Nah, manakah yang bagian timur? Nah, coba kursornya Faris, di mana Faris? Nah, ya betul ya, ini timurnya ya. Jangan sampai kita salah arah mata angin ya, yang masih bingung arah mata angin dalam sebuah penampakan peta ya. Nah, ini wajib tahu ya. Kalau enggak kita tersesat di sebuah jalan ya. Kalau kita baca peta nanti nggak bisa. Baik, sekarang Bu Ambar tolong tunjukkan sebelah barat. Baratnya Laos yang mana? Yo, baratnya Laos yang mana? Ya, barat. Oke, sudah bisa itu. Sekarang batas baratnya Laos. Di situ berbatasan dengan Myanmar, kemudian dengan Thailand. Coba ditunjukkan yang mana wilayahnya Thailand.
Ya, oke, bagus ya, betul ya. Jadi disitulah perbatasannya ya, barat, sementara utaranya dengan Cina. Ya, selatannya dengan apa? Bagian selatannya dengan apa ini? Berbatasan dengan Thailand di bagian timur. Nah, selatannya tidak disebutkan di sini ya. Nah, batasnya. Nanti bisa dicek lagi ya perbatasannya dengan apa. Nah, seperti itu. Oke, sekarang mau bertanya lagi kelompok ini dan kelompok lain boleh menanggapi ya. Laos itu punya sumber daya apa sih, Nak, di Laos? Sumber daya alamnya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi, boleh. Kelompok lain boleh menanggapi sumber daya alam di Laos itu apa saja. Tambang mineral, Bu. Ya, silakan ditanggapi. Apa Hafiza? Sumber daya alamnya Hafiza? Tambang mineral. Tambang mineral. Oke, apalagi ada yang tahu? Betul, Hafiza. Apalagi Hafiza yang Hafiza sudah cari? Tembaga, emas, dan perak. Oke, sip, mantap Hafiza ya. Ini bisa jadi catatan nih buat kelompok yang lain. Kalau Laos itu punya sumber daya alam tadi yang sudah Hafiza sebutkan. Apa saja Hafiza? Tambang mineral, timah, tembaga, emas, dan perak. Bagus. Nah, apakah hasil tambang tersebut menjadikan Laos negara yang bisa menghidupi negaranya sendiri, Nak? Apakah menjadi sumber kekayaan dari negara tersebut? Pastinya iya ya, karena biar bagaimanapun kalau sebuah negara punya sumber daya, itu jadi kekayaan dia. Ya, silakan Devina. Seperti itu ya. Jadi jelas bahwa sebuah negara harus pasti memiliki sumber daya ya yang bermanfaat bagi negaranya ya. Kemudian bisa beralih ke, makasih Hafiza, hebat nih, ini Bu Ambar jadi penilaian nih ya Hafiza ya. Dan yang lain boleh berisik aja anak ya, boleh saut-sautan ya. Oh kalau menurut saya begini Bu, kalau menurut saya begini Bu, karena sebuah diskusi itu aktif kalau semuanya berpartisipasi. Ingat motivasi yang tadi ya, bukan hanya duduk diam tapi ambil bagian ya, dan mau berusaha, mau berkomentar, mau berpendapat dalam sebuah diskusi. Itulah ya kecerdasan yang melebihi IQ ya. Baik. Nah, kemudian tolong tunjukkan peta berikutnya negara Brunei Darussalam. Ya, silahkan Bu Ambar tunjuk aja ya yang menanggapi Kuanesia. Silahkan Kuanesia bertanya tentang Brunei Darussalam untuk kelompok ini, Nak. Menurut kelompok ini Brunei Darussalam apa misalkan seperti itu. Oke, Bu Ambar lanjut lagi ke Raisa Putri. Silahkan bertanya. Oke, selanjutnya Bu Ambar tunjuk Tama. Oh, tanyanya bingung. Tanyanya bisa jadi ini, Nak. Kalau Brunei itu di sebelah mana Indonesia, itu bisa. Nah, Brunei itu kepulauan nggak sih seperti Indonesia? Itu bisa dijadikan pertanyaan. Atau Brunei itu punya sumber daya apa ya? Masyarakatnya banyak nggak ya dengan pulaunya yang seperti ini? Masyarakatnya sebanyak Indonesia nggak? Nah, seperti itu. Ya, itu bisa bertanya hal-hal yang seperti itu, Nak. Jadi kita mendapatkan informasi yang banyak nanti dari teman-teman kita. Silakan, Bu Ambar tunjuk lagi Yori. Silakan Yori. Bertanya. Oke, selanjutnya Sherry. Ini dipaksa supaya bertanya ya. Ayo Sherry, silakan Sherry.
Enggak ada. Yori, harus bertanya. Yang Bu Ambar tunjuk tadi harus bertanya. Kalau enggak, Bu Ambar belum bisa isi nilainya. Bisa bertanya tentang hal tersebut. Dari pengamatan kita nih, dari gambar yang kita lihat ini, kita bisa tanya ke teman-teman yang presentasi. Nah, kalau Brunei Darussalam itu kepulauan atau enggak ya negaranya? Coba dijawab kelompok ini. Atau kelompok lain yang menjawab, boleh dibantu menjawab. Kembali ke Kuanisya. Kuanisya, bagaimana menurutmu nak tentang peta dari kelompok ini? Apakah peta Brunei Darussalam ini berbentuk kepulauan seperti Indonesia atau enggak? Menurut pendapatmu bagaimana? Kuanisya ada di sini ya, boleh dijawab nak? Silakan. Ya, Bu. Ya, dijawab saja. Menurut pendapatmu bagaimana? Nggak usah takut. Ya, kita belajar sama-sama. Menurut pendapatmu bagaimana nak? Brunei Darussalam ini bentuknya kepulauan seperti Indonesia atau enggak? Mungkin. Mungkin berbentuk kepulauan. Raisa, bagaimana menurut Raisa? Bagaimana Raisa? Ada di tengah-tengah kita? Silakan berkomentar nak. Menurut pendapatmu bagaimana? Raisa, bisa direspon? Ya, silakan dijawab. Menurut pendapatmu bagaimana Brunei Darussalam? Apakah berbentuk kepulauan seperti Indonesia, negaranya itu banyak pulau-pulau kecilnya, atau tidak? Dia hanya satu wilayah aja, Bu. Kayaknya sih kepulauan. Oh, sepertinya kepulauan. Baik, sekarang ke Tama. Bagaimana Tama? Jawabanmu, Tam? Melihat peta yang ditunjukkan oleh kelompok ini. Bagaimana Tama? Bisa direspon? Halo Tama, silakan direspon Tama. Halo. Oh, nggak bisa mic-nya. Ya sudah, dari chat bagaimana Tama menurut pendapatmu? Apakah Brunei Darussalam ini kepulauan negaranya? Nah ini ya, jadi anak-anak harus bisa merespon walaupun belum tepat nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berani berusaha dan mencoba. Itu baru good, ya hebat. Ya, menurut Tama, Brunei itu adalah negara kepulauan. Oke, sekarang kita konfirmasi ke kelompok yang presentasi. Menurut kelompok yang presentasi ini kelompok vaksin. Kelompok vaksin ada siapa saja ya anggotanya? Faris Iksan, terus siapa lagi? Hafiza, Siapa nak? Hafiza, Hafiza, terus siapa lagi? Hasbi. Nasya, Hasbi, Heeh. sama Nasya. Haifa, Nesha, Haifa. Nasya. Tadi kan udah. Sebentar. Faris, Hafiza, Hasbi. Hasbi, Nasya, Haifa, Nesha, Ica, ya Ica. Ya. Oh, padahal yang tadi Bu Ambar panggil anggota kelompok ya, tapi belum merespon ini. Baik. Kalau begitu Bu Ambar tanya coba, kalau iklim tropis dia punya berapa musim? Nah, Brunei Darussalam kan tropis nih iklimnya, di sini dijelaskan nih. Nah, punya berapa musim coba kalau iklim tropis? 2 bukan Bu? Ya, hebat, betul Hafiza. Nah, kemudian Bu Ambar tanya lagi kelompok ini, Brunei Darussalam itu banyak memiliki sumber daya alam apa? Yang paling besar sumber daya alamnya. Ayo, kelompok ini udah Faris, Hafiza, Hasbi, Nasya. Oh, tambang belerang mungkin ya, tambang belerang.
apa ya? Punya apa ya Brunei Darussalam itu ya? Minyak bumi, iya bukan Bu? Betul, hebat Hafiza ya. Brunei Darussalam ini punya minyak bumi yang sangat banyak ya. Dulu pemimpinnya Sultan Hasanah Bolkiah ya. Dia punya 5 hanggar pesawat buat parkir mobilnya ya nak ya. Bayangin 5 hanggar pesawat ya buat parkir mobilnya ya. Nah sekarang gua bertanya, dengan petanya Brunei Darussalam yang kecil seperti ini, apakah jumlah penduduknya sama seperti jumlah penduduk Indonesia yang sejumlah 250 juta jiwa? Apakah sama? Enggak, Bu. Menurut pendapatmu, Faris? Kenapa Faris bilang enggak? Kenapa Faris? Apa alasannya? Itunya tempatnya, soalnya kan setiap tempat nggak sama jumlahnya gitu, Bu. Betul ya. Lihat aja nih peta yang ditunjukin sama kelompok ini cuman segini besarnya Brunei. Tuh. Iya, Bu. Ya, cuman 442 km. Bukan ding, ini jaraknya ya dari pantai utara Kalimantan ya. Tapi luas wilayahnya hanya sebesar ini nak, bayangin. Dengan luas Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ya tentunya akan berbeda jumlah penduduknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi anak-anak di sini diasah bagaimana dari melihat kita bisa menganalisis. Oh, ternyata dari yang kecil seperti ini nggak mungkin penduduknya itu banyak, Bu. Nah, seperti itu. Bagus, hebat. Nah, sekarang Bu Ambar tanya lagi. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam itu beragama apa sih, Nak? Menurut yang anak-anak ketahui, silakan. Mungkin Buddha, Bu. Buddha. Oke, yang lain ada lagi? Pendapat? Nah, kalau Yori pendapatnya Buddha. Yang lain ada yang berpendapat lain, boleh? Agama mayoritas Islam, Bu. Brunei, ya? Kalau Islam? Iya. Kalau Muslim. Islam, Bu. Iya. Betul sekali ya. Jadi lebih banyak mayoritasnya adalah Muslim. Coba kita lihat ke negara yang ada Angkor Wat, mana tuh? Kamboja ya, atau Thailand. Thailand karena pendiri ya. Kalau Kamboja kan bukan pendiri ASEAN ya. Nah, mungkin kalau di Kamboja ini lebih tepat Yori ya, dia banyak Hindu Budanya ya. Karena dalam sejarah juga menyatakan seperti itu ya, bahwa adanya migrasi dari Cina ya yang membawa kebudayaan dan agama Hindu Buddha sehingga masuk sampai ke Indonesia ya. Nah, ini di Kamboja, di Thailand ya yang kita ketahui mayoritas beragama Hindu Buddha ya, banyak biksu di sana ya, Nak ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau berpendapat mengenai negara Kamboja itu sendiri? Ada yang mau berpendapat? Nah, Kamboja juga nih, negaranya kepulauan atau enggak? Menurut anak-anak, ayo sesuai dengan yang kita lihat nih petanya. Bukan, Bu. Hebat, bagus ya. Betul, negaranya bukan kepulauan. Apakah Kamboja berbatasan dengan laut? Iya, Bu. Betul Iya, Bu. ya. Nah, dilihat dari sini nih, betul tuh. The Gulf of Thailand. Nah, sebelah baratnya. Sebelah barat Thailand, Laos di sebelah utara, Vietnam di sebelah timur, dan Laut Cina Selatan di bagian selatan. Nah, ya kalau sebuah negara berbatasan dengan laut, itu juga sumber daya alam mereka juga. Nah, karena dihitung sekian kilometer itu masih bagian dari laut negaranya. Ya, seperti di Indonesia, zona ekonomi eksklusif, ya dihitung dari batas laut sampai ke lautan lepas itu sekian kilometer masih jadi lautnya Indonesia. Kan kapal-kapal yang masuk ke dalam perairan tersebut, kapal-kapal asing, nah itu perlu ditenggelamkan. Kata Menteri Susi ya, dulu ya, Menteri Kelautannya kan Ibu Susi ya. Kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia tenggelamkan. Makanya jadi banyak stiker-stiker di WA ya, tenggelamkan. Nah itu. Nah, sip, sekarang ke Myanmar, coba. Mana ini Myanmar? Nah, ini unik sekali ya Myanmar.
Uniknya ada di mana, Nak? Kalau menurut anak-anak ada keunikannya di mana? Kalau Bu Ambar ngelihatnya uniknya ada musim yang berbeda di sini, ada iklim yang berbeda. Di Myanmar bagian selatan iklimnya tropis, musimnya hanya 2, ya, musim penghujan dan musim kemarau. Kalau Myanmar bagian utara iklimnya ada 4, iklimnya subtropis, musimnya ada 4. Ya, ini menarik buat Bu Ambar nih. Nah, kita bisa menemukan keunikan karena dia berbatasan dengan Cina ya di sebelah utaranya. Nah, ini unik sekali Myanmar ya, dan memiliki 2 iklim ya. Di bagian utara subtropis, di bagian selatan subtropis. Nah, ini anak-anak diasah untuk bisa menganalisis, menilai lebih dalam ya dari sebuah data. Seperti itu. Baik, sekarang Bu Ambar minta kelompok lain. Nggak usah Bu Ambar tunjuk ya. Ya, silakan anak-anak beranikan dirinya untuk mengomentari kelompok vaksin dari tampilan presentasi dan membawakan presentasi. Silakan. Siapa yang berani? Langsung buka mic-nya, komentari. Menurut pendapat saya, Bu, presentasi kelompok ini. Silakan, langsung saja. Kelompok ini sudah siap ya, ditanggapi ya. Oh, nggak ada? Nggak ada. Kalau saya PPT-nya bagus. Oh, Perwira, bagus. Perwira hebat. Bagaimana Perwira? Bisa diulang lagi, Nak? Menurut pendapat saya. PPT-nya bagus. Ya, PPT-nya bagus. Membawakan presentasinya bagaimana, Perwira? Juga bagus. Maaf ya. Oke, makasih Perwira. Satu lagi, silakan. Dari kelompok lain, ada yang menanggapi? Menurut saya bagus, Bu. Tapi saat yang tadi yang presentasi negara mana ya, Pak? Yang tentang bujur timur itu mungkin menurut saya harus diketahui dulu, gitu. Oke, baik. Terima kasih ya. Bagaimana kelompok ini menanggapi? Silakan, kelompok vaksin ditanggapi hasil komentar dari kelompok lain. Silakan, Fari dulu. Faris, Hafiza, Hasbi, Tadi seharusnya saya udah tahu sih kalau yang BT itu bujur timur, semua saya lupa aja. Takutnya kalau ngomong bujur timur takutnya salah aja gitu. Oke. Itu ya. Bagus. Nah, hebat nih, luar biasa ya. Kita beri aplaus dulu dong untuk presentasi kelompok vaksin nih, sudah luar biasa. Ya, hebat. Oke, baik, silakan ditutup. Masih ada yang belum presentasi? Ya, ditutupnya demikian presentasi dari kelompok kami. Boleh kalimat penutupnya, Nak? Demikian presentasi dari kelompok kami. Iya, bisa diulang. Demikian presentasi kelompok kami, bisa seperti itu, Nak. Kelompok vaksin. Ada yang... Nah, nanti kalau menutup itu, kalau Bu Ambar cukup, maka anak-anak tutup kembali dengan kalimat seperti ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas masukan dari teman-teman. Semoga saya bisa memperbaikinya di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, silakan Faris, hebat Faris. Demikian presentasi kami kali ini. Maaf jika ada banyak salah. Dimaafkan kalau mungkin presentasinya kurang atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Satu lagi, kelompok siapa yang belum presentasi? Ada lagi yang belum? Kalau dari pengamatan Bu Ambar sudah, namun ada yang waktu presentasi tidak hadir. Ada Aisyah Nur Sabina dan Hyar, ya. Ini belum hadir saat presentasi.
kemarin ya. Kelompoknya Perwira Arsya, Sanapta, Yuri dan Zahra Yaseri apakah sudah tampil presentasi? Sudah. Minggu lalu ya? Iya. Sudah ya. Oke, sip. Kalau begitu Bu Ambar mau melanjutkan ke materi kita berikutnya ya. Sebelumnya silakan Bu Ambar izinkan anak-anak untuk minum terlebih dahulu 5 menit ya. Minum dulu, yang mau ngemil dulu sebentar 5 menit sambil Bu Ambar siapkan slide Bu Ambar ya. Silakan anak-anak ambil minum dulu, Bu Ambar izinkan minum terlebih dahulu. Ya, boleh di off dulu kameranya, 5 menit lagi kita
Baik, karena sudah 5 menit ya. Nah, anak-anak semoga sudah segar kembali, sudah minum, sudah sedikit ngemil ya. Kita mulai lagi ya. Sudah siap belum? Kalau sudah siap, Bu Ambar minta di chat. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, boleh ya. Kalau sudah siap semua, boleh di chat. Bu Ambar di kolom chat bilang siap. Nah, siap, Bu. Silakan Bu Ambar tunggu di chat. Belum ada yang mulai nih di chat nih, siap Bu. Oke, bagus. Hafiza, Haki, hebat. Mora, Devina, Sherry, Alia, Faris, Perwira, mantap. Rashid. Oke. Muhammad Faris Iksan. Raisa, Kasyah, mantap ya. Luar biasa. Baik, anakku. Nah, setelah tadi, nah ini Bu Ambar pengen share ya video ya. Nah, setelah tadi kita sudah, dan yang lalu-lalu kita sudah berbicara mengenai ASEAN ya. Ada 5 negara pendiri ASEAN, ada 5 negara non pendiri ASEAN, dan berbagai karakter dari setiap negara di wilayah ASEAN itu sendiri. Dan tadi juga sudah dikemukakan sama Faris, setiap wilayah itu berbeda Bu, pasti beda penduduknya, beda keadaan alamnya, beda wilayahnya, betul sekali. Karena perbedaan tersebut yang ada di Indonesia, yang ada di ASEAN ya, akhirnya menimbulkan yang namanya interaksi antar negara-negara ASEAN. Haki. Ya, Bu. Haki pernah nggak berinteraksi sama teman-temannya? Sering nggak? Sering, Bu. Sering ya. Karena apa Haki berinteraksi? Ya, karena kita makhluk sosial, jadi kita harus berkomunikasi sama manusia lain. Betul, hebat ya. Karena juga bisa jadi karena kita butuh, ada kebutuhan yang harus kita penuhi, sehingga kita memerlukan yang namanya interaksi. Begitupun dengan negara di ASEAN. Yang tadi kita contoh kasusnya Laos. Laos nggak punya laut. Nah, apakah masyarakatnya akhirnya tidak makan ikan? Nah, udahlah, karena negara kita nggak punya laut, masyarakatnya dipaksa untuk tidak menyukai ikan. Bisa nggak seperti itu? Enggak, Bu. Nggak bisa ya, karena ikan itu sumber protein omega 3 yang kaya gitu, yang bagus sekali ya untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Maka dari itu Laos akhirnya beli ikan, kayak Laos, nah, mau beli ikan aja harus ke negara yang lain, beli ikan, nah. Kita mah di sini ikan banyak di pasar, ya nggak? Kalau Laos tuh beli ikan aja harus impor. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia ke pasar modern ada ikan, beli ya. Pasar Serpong, abang-abang tukang ikan yang ditambak bisa ya. Kalau ikan laut kita tinggal ke Ancol ya, deket, nggak harus ke Singapura ya, atau kita harus ke Amerika dulu ya, atau kemana, nggak harus seperti itu. Ya, nah itulah kekayaan yang kita miliki ya, yang patut kita syukuri. Kita tinggal di wilayah yang lautnya itu banyak banget. Mau makan ikan laut bisa, mau makan ikan tambak banyak ya, seperti itu. Kalau saya makan ikan tinggal ngambil di sebelah rumah ya, karena ada kolam nila ya sama lele. Jadi bisa diambil ya, dipanen. Betul Haki ya, seperti itu. Faris juga ya. Nah, karena perbedaan tersebut menimbulkan yang namanya interaksi. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Yori, Bu Ambar mau tanya sama Yori. Yori, selama Yori berinteraksi sama teman, menimbulkan masalah nggak Yori? Enggak, Bu. Gimana Yori? Enggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Alhamdulillah nih, luar biasa Yori, kalau berinteraksi jarang ada masalah ya. Coba Bu Ambar tanya yang ada masalah nih. Nah, Hasbi, coba Hasbi. Hasbi selama berinteraksi sama teman-teman, apakah menimbulkan masalah? Pernah menimbulkan suatu masalah?
Tidak. Tidak, berarti lancar-lancar aja ya interaksinya ya. Coba Bu Ambar tanya Nasya. Nasya, selama temenan sama teman-teman kamu nih Nasya, pernah nggak terjadi konflik atau satu hal yang berbeda dengan teman-temanmu? Nasya, bagaimana? Kayaknya sih enggak, baik-baik aja sih. Baik-baik aja ya. Nah, kalau Bu Ambar ajukan sebuah kenyataan di masyarakat ya, kalau kita berinteraksi dengan orang lain, ada nggak kemungkinan untuk saling bergesekan dan akhirnya menimbulkan konflik? Nah, Ada, Bu. ada ya. Nah, itu bisa kita hindari atau bisa itu terjadi ya. Sama seperti di antar negara ASEAN ini ya, Nak ya. Nah, berikut Bu Ambar mau kasih contoh bentuk interaksi antar negara ASEAN, tapi ini adalah sebuah masalah yang terjadi. Silakan anak-anak simak, perhatikan tayangan berikut. Pemeriksaan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia kembali terjadi. Pemerintah mendesak otoritas Malaysia menjatuhkan hukuman setimpal kepada pelaku serta meninjau ulang kerjasama penempatan pekerja di Malaysia. Di tengah upaya pemulangan ratusan buruh migran yang bekerja di Malaysia, kabar buruk kembali menimpa salah satu buruh migran bernama Mei Haryanti, 26 tahun. Dari laporan yang diterima Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Haryanti yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Kuala Lumpur disiksa oleh majikannya dengan menggunakan rotan, disiram air panas, bahkan disayat dengan menggunakan pisau. Korban tidak diberi makan, ya, dan badan sangat kurus per hari ini atau per kejadian. Korban setelah luka parah oleh majikan ditelantarkan di teras rumah selama 8 hari. Itu kesaksian dari tetangga yang menyaksikan, kemudian dia yang melaporkan ke polisi. Nah, sedemikian parahnya yang dialami oleh korban saat ini terpaksa harus menggunakan pampers dewasa. Atas peristiwa tersebut, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI meminta otoritas Malaysia untuk mengganjar hukuman setimpal kepada pelaku. Pemerintah juga akan meninjau ulang perpanjangan MOU penempatan pekerja sektor domestik yang sejatinya berakhir sejak 2016. Kalau para pekerja migran Indonesia terus-menerus mengalami perlakuan tidak adil, bahkan penganiayaan, kekerasan fisik ya dan lainnya yang dilakukan oleh majikan-majikan yang di Malaysia, maka BP2MI akan mengambil inisiatif menyampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk meninjau kembali penempatan pekerja-pekerja kita di Malaysia. Bahkan hingga hari ini ya, MOU negara kita dengan Malaysia itu sesungguhnya sudah berakhir sejak tahun 2016. Sebanyak 4 kasus penyiksaan buruh migran yang mengemuka sepanjang 2020. Pada 14 November lalu, 8 buruh migran setelah disandra serta dianiaya oleh agen pekerja di Sarawak. Kemudian pada Agustus 2020, sekeluarga ditahan karena menganiaya dan mengurung ART asal Indonesia. Sementara 5 Agustus 2020, Koalisi Buruh Migran Berdaulat KBMB melaporkan penyiksaan 33 buruh migran sebelum dideportasi ke Indonesia. Serta 9 Juli 2020, BP2MI menyelidiki kekerasan yang diduga menimpa ART asal Indonesia SW di Kuala Lumpur. Tim Liputan Metro TV. Nah, baik, dari yang tadi kita amati, apakah itu sebuah masalah yang terjadi dari adanya interaksi antar negara ASEAN? Menurut pendapatmu bagaimana? Iya. Iya, ya Rashid ya. Masalahnya tadi ada di mana, Rashid? Kenapa? Apa masalah yang dikemukakan dari berita yang tadi, Rashid? Masalahnya adalah tentang
penyiksaan buruh migran. Ya, buruh migran itu siapa sih, Bu? Buruh migran itu adalah orang-orang yang bekerja di luar dari negaranya. Kerjanya sebagai apa? Tadi di situ disebutkan sebagai ART ya, asisten rumah tangga, yang kerja di rumah-rumah yang membantu pekerjaan rumah tangga, ya Nak ya. Dan yang kita sebutnya istilahnya TKW gitu ya Nak ya. Nah, itu banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai TKW dan kerja di sektor rumah tangga, yaitu asisten rumah tangga. Atau yang kita kenal di rumah kita ada yang kerja tuh mbak-mbak kita tuh. Nah, kalau di luar negeri yang mbak-mbak kerja itu disebutnya buruh migran. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ya seperti itu ya. Dan yang tadi adalah penyiksaan, ya Nak ya. Bagaimana, kenapa Indonesia ini banyak sekali yang kerja ke luar negeri, Nak? Bu Ambar mau tanya dulu deh. Kenapa ya di Indonesia ini banyak orang-orang pekerja rumah tangga ya, asisten rumah tangga yang akhirnya kerja ke luar negeri gitu, jadi TKW. Menurut anak-anak itu apa yang mendasari mereka ya untuk bisa akhirnya kerja ke luar negeri? Pengen dapat apa kira-kira? Mungkin karena penghasilannya lebih tinggi. Iya, ya karena penghasilannya tinggi. Ya, karena ingin dapat pemasukan yang lebih banyak, ya, gajinya lebih banyak, ya, sehingga ke luar negeri gitu ya, kerja di luar negeri. Betul sekali ya, itu alasannya. Nah, ada alasan lain yang tadi Faris kemukakan, bahwa wilayah kita dengan wilayah yang lain berbeda, Bu. Indonesia luas banget, sehingga penduduknya banyak. Kalau nyari kerja di Indonesia masih kurang, Bu. Akhirnya nyari kerjanya ke luar negeri. Ya, untuk mengadu nasib supaya lebih sejahtera hidupnya. Nah, cari kerjanya ke luar negeri supaya dapat gajinya lebih banyak. Nah, akhirnya berinteraksi lah tuh Indonesia dengan Malaysia, ya, Singapura dengan Indonesia, salah satunya dengan TKW tadi, ya. Nah, itulah salah satu bentuk interaksi yang terjadi, ya, karena adanya perbedaan. Perbedaan apa? Misalkan di Malaysia, perbedaannya jumlah penduduknya nggak banyak seperti Indonesia, Bu. Indonesia banyak banget penduduknya, ya, dan butuh pekerjaan yang lebih tinggi gajinya, sehingga dibukalah kesempatan untuk bekerja ke luar negeri. Nah, seperti itu salah satu bentuk interaksi. Nah, kita perlu tuh setelah kita mengenal ASEAN, ya, mengenal negara ASEAN, timbul yang namanya interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebentar, Bu Ambar mau buka dulu kelas 8. Nah, ini materi kita, ya. Minggu depan kita ada penilaian harian ya, Nak ya. Jadi minggu depan kita Google Classroom, anak-anak ada penugasan di sana. Nah, ini dia interaksi antar negara-negara ASEAN, ya. Tujuan pembelajaran kita mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai, ya. Kemudian anak-anak nanti menganalisis perubahan keuangan dan interaksi antar ruang berupa pengertian interaksi, faktor pendorong dan penghambat kerjasama, serta bentuk-bentuk kerjasama di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ya, nah ini ya, ini kok PPT-nya beda. Sebentar, saya cari yang lebih singkat lagi. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Saya stop share dulu deh. Kayaknya saya salah buka ini. Berbeda ya. Nah, ini dia. Ini yang benar nih. Oke, nah ini ya. Sebentar, saya ganti dulu.
Ini dia ya indikator pencapaian kompetensi yang harus anak-anak kuasai, bahwa anak-anak harus mampu menjelaskan pengertian interaksi antar negara-negara ASEAN, menganalisis faktor pendorong dan penghambat kerjasama, mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya, kemudian menganalisis, mengidentifikasi pengaruh kerjasama. Ya. Dan kali ini Bu Ambar hanya minta anak-anak untuk mampu menjelaskan faktor pendorong dan penghambat interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, kemudian Quran suratnya, nilai keislaman kita adalah Quran surat Ar-Rum ayat 22, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui, ya. Jadi Allah ciptakan bumi ini, ya, bumi dan langit dan berlain-lainan suku bahasa, ya. Kita untuk sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah, dan hanya pada orang-orang yang mengetahui, ya, supaya kita saling mengetahui, mengenal karakter, ya, kemudian saling berinteraksi. Nah, ya, ini landasan Quran suratnya seperti ini. Kemudian ini dia interaksi antar negara-negara ASEAN, ya, merupakan sebuah bentuk kerjasama, yaitu menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatan mengenai apa, nak? Tadi kerjasama buruh migran, ya. Sebetulnya dalam sebuah kesepakatan yang tadi, ya, bahwa dalam kerjasama tidak tercatat gitu, ya, tidak boleh menganiaya, ya, harus memberikan gaji tepat waktu, ya, seperti itu. Tapi semua dilanggar, ya, oleh pihak yang mengadakan kerjasama. Nah, ini menjadi sebuah masalah akhirnya, ya, banyaknya buruh migran atau TKW yang disetrika badannya, ya, nak, ya, yang di Malaysia tuh namanya dulu Nirmala Bonat, ya, kalau kita lihat beritanya tuh masih ada, ya, TKW kita disiksa, ya, padahal kan interaksi seharusnya mendapatkan keuntungan, ya, nak, ya, benar nggak sih? Kalau kita berinteraksi itu harapannya dapat keuntungan nggak sih, nak? Iya, Bu. Iya, kok yang didapat malah rugi, ya? Iya, malah yang didapat malah rugi, ya. Nah, ini seharusnya ada yang nggak beres dalam perjanjian kesepakatan interaksinya, ya, sehingga harus ada yang dibenarkan. Nah, ada masalah yang timbul dari interaksi antar negara-negara ASEAN. Banyak nggak masalahnya? Banyak, ya. Kasus TKW baru satu, nak. Ada lagi kasus-kasus yang lain. Coba Bu Ambar tanya, kalau ASEAN Games itu bentuk interaksi nggak antar negara-negara ASEAN? Menurut pendapatmu? Iya. Iya, Bu. Ya, yang pesta olahraga itu, nak, itu termasuk? Oh, iya, tahu. Iya, Yes, betul sekali. Itu termasuk interaksi. Dalam bentuk apa? Dalam bidang sosial. Ya. Nah, sekarang Bu Ambar tanya, dari segi budaya, pernah nggak kita ada interaksi yang negatif dengan Malaysia dari segi budaya? Dengan diakuinya Reok Ponorogo milik Malaysia. Nah, itu pernah terjadi konflik, ya. Apalagi batas wilayah, kita pernah, ya, ada Pulau Sipadan dan Ligitan kita yang diambil sama Malaysia. Nah, itu juga bentuk interaksi dalam bidang politik, ya, nak, ya. Nah, itu masalah-masalah banyak yang terjadi, nak. Nah, akibat dari interaksi antar negara-negara ASEAN. Tapi ada manfaatnya nggak di antara banyaknya masalah itu? Tapi masih ada manfaat nggak yang didapatkan dari interaksi antar negara-negara ASEAN menurut pendapat anak-anak? Masih adakah nilai positif dari hasil interaksi antar negara-negara ASEAN yang apa, nilai positif bagi negara Indonesia? Masih ada nggak menurut anak-anak nih? Kira-kira? Oke, belum ada yang jawab, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, adanya faktor pendorong interaksi antar negara-negara ASEAN, adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contohnya tadi, apa sumber daya alam Laos? Laos nggak punya sumber daya alam ikan, ya, karena tidak punya laut, ya. Nah, laut, ya, terumbu karang, apa rumput laut mereka nggak punya, ya, karena nggak punya lautan, ya, karena perbedaan sumber daya alam.
dan kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang disebut OPEC. Ya, nah kemudian adanya perbedaan sumber daya alam tadi juga mendorong interaksi antar negara-negara ASEAN. Ada lagi karena kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografis. Beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk organisasi yang dinamakan ASEAN. Apa kepanjangan dari ASEAN? Perwira Arsya. Coba, Arsya. ASEAN itu apa, Arsya? Kepanjangannya. Oke, belum ada nih. Sekarang Bu Ambar ke Sherry dulu. Oh ya, siapa ini? Raise hand, silakan. Bu Ambar nggak kelihatan. Faris, silakan Faris. Kepanjangannya kan Bu ya? Ya. Association South-Southeast of Asian Nation. Bener gak Bu? Ya, betul Faris ya. Association of Southeast Asian Nation. Ya, organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ini kemana sih? Taruh sebentar. Udah M. Nah, betul Faris ya. Nah, intinya adalah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara. Kita lihat ya dalam posisi secara jelasnya ya. Kita ke Google Earth deh, biar anak-anak lebih visualisasi ya. Bu Ambar mau tunjukin Google Earth aja posisi kita ada di mana nih dalam sebuah penampakan bumi ya. Semoga terlihat ya, ini sinyalnya semoga bagus. Nah ini kelihatan nggak? Google Earth saya lagi berproses nih. Masih jalan. Biasanya cepat tergantung sinyalnya kayaknya. Nah ini dia. Oke, kelihatan nggak yang Bu Ambar share ini? Kelihatan Bu. Nah iya ya, kalau kita zoom-nya seperti ini ya, nah ini kan bumi kita ya Nak ya. Nah kalau kita lihat secara kenampakannya ya seperti ini. Nah, ini dia Asia Tenggara gitu ya. Nah, ini dia Asia Tenggara nih. Ya, secara regional Asia Tenggara, pembagian region Asia Tenggara. Kenapa Asia Tenggara? Karena kita ada di wilayah tenggara dari sebuah benua Asia. Nah, ini kalau ditarik lebih jelas lagi, inilah benua Asia nih, Nak. Benua yang paling besar ya di antara benua-benua yang lainnya. Nah, inilah benua Asia. Secara pembagian itu ada 5 wilayah Asia. Ya, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Barat Daya, Asia Tengah, ya, Asia Timur. Ya, kalau kita lihat Asia Timur nanti wilayahnya di sini nih, Nak. Nah, adanya Taiwan, Korea, Jepang, itu maksudnya Asia Timur. Ya, kalau kita ke Asia Tenggara, maka kita ketemunya ini yang sedang kita bicarakan saat ini. Ya, ini bentuknya seperti ini. Nah, dari sini aja anak-anak bisa lihat, ya, dari kenampakan bumi ini aja bisa kita lihat bahwa setiap negara punya karakteristik wilayah, ya Nak ya. Indonesia banyak lautnya, lihat deh, Indonesia nih biru-birunya lebih banyak ya. Kalau kita lihat lagi wilayah lain yang tadi ya, Laos ini wilayahnya tidak ada berbatasan dengan lautan. Sementara Thailand ya, ini dia punya lautan di sebelah selatannya, Teluk Thailand ya. Kemudian Malaysia juga punya lautan. Singapura yang negaranya kecil hanya sebesar Jakarta ya, dia memiliki pelabuhan transit internasional yang sangat maju sekali gitu ya Nak ya.
Nah, ini dia punya karakter-karakter tersendiri. Sehingga adanya kesamaan perbedaan wilayah menjadi apa nak? Menjadi sebuah hal yang mendorong adanya interaksi antar negara-negara ASEAN. Ya, sampai situ semoga jelas ya nak ya. Nah, kita waktunya 5 menit lagi nih. Aduh. Nih, Bomber salah mau share screen jadi salah nih. Ya, syuting. Nah, itu ya, sampai situ dulu ya. Jadi sampai di sini adanya kesamaan dan perbedaan wilayah ya. Sehingga membentuk suatu interaksi atau kerjasama. Baik, kita ulang ya, bahwa interaksi adalah sebuah hubungan bentuk kerjasama, yaitu menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Nah, adanya faktor pendorong interaksi antar negara-negara ASEAN karena kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, karena kesamaan dan perbedaan wilayah geografis, kondisi geografis. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang tanya, Bu Ambar mau tanya. Ya, karena perbedaan kesamaan dan perbedaan kondisi geografis akhirnya membentuk suatu kerjasama antar negara. Kalau di ASEAN, kalau di Asia Tenggara, maka membentuk organisasi apa ya, Nak? ASEAN. Yori, diselesaikan dulu baru ditutup mic-nya. Ntar kepotong kalimatnya jadi nggak jelas, Bu Ambar. ASEAN. Oke, bagus. Betul apa yang dikatakan Yori? Teman-teman bagaimana? Setuju? Setuju. Betul ya. Nah, kalau negara yang banyak memiliki minyak, maka bersatu membentuk organisasi apa? Ayo, yang tahu nggak? OPEC. Apa ya, Haki? OPEC. OPEC, betul sekali Haki, hebat ya. Nah, itulah yang kita pelajari setelah mengenal negara-negara ASEAN, maka timbul yang namanya interaksi antar negara-negara ASEAN. Baik anak-anak, sampai sini kita refleksi dulu. Bagian yang mana dalam pembelajaran kita yang menurut anak-anak bagus, yang anak-anak sukai, bagian yang mana dari awal pembelajaran kita sampai akhir ini? Giva, Bu Ambar minta berkomentar. Silakan Giva. Kameranya yang nggak dibuka, Seri, Raisa, Giva, Nesya, Atema, dan Haifa. Silakan Giva, berikan refleksi dari pembelajaran kita. Menurut pendapatmu dalam pembelajaran kita, bagian mana yang menarik? Giva. Giva hadir ya? Silakan Giva, komentarnya. Oke, nggak ada ya, berarti nggak hadir ya, seperti itu. Karena diminta tidak ditanya, tidak memberikan komentar juga. Sekarang Bu Ambar ke Haifa. Nah, ini ke kameranya yang nggak ada yang dibuka nih ya. Haifa, silakan Haifa. Komentarnya, refleksinya terhadap pembelajaran kita yang paling menarik bagian yang mana menurut Haifa? Haifa, halo? Bagaimana Haifa? Haifanya hilang ya. Sekarang ke Nesya. Silakan Nesya berikan refleksi kita terhadap pembelajaran. Bagian yang mana yang menurut kamu bagus dalam pembelajaran kita? Silakan. Nesya, halo, kameranya nggak dibuka, suaranya juga belum dibuka.
Oh, sebentar, Bu. Silakan Nesya. Ya, Bu. Ya, silakan diberikan refleksinya, Nak. Menurut kamu, pembelajaran kita nih yang menarik, yang bagian yang mana? Bagian PPT. Yang mana? Bagian PPT, Bu. Bagian PPT-nya. Oke. Sekarang Bu Ambar ke Hatema. Hatema Arya. Mana Hatema Arya? Hatema, silakan Hatema. Berikan komentarnya Hatema. Dalam pembelajaran kita yang paling menarik yang mana? Yang mana Hatema? Halo? Halo? Ya, halo, kedengeran, Nak? Oke. Yang mana ya? Yang tentang berita itu. Ya. Yang tentang berita. Tentang berita. Suara saya. Apa? Suara saya kedengeran kan ya? Iya, kedengeran. Tentang berita Hatema ya. Iya. Terima kasih Hatema. Menurut Akasya, silakan Akasya. Ya. Ya, silakan Nak, pendapatnya langsung. Saya suka saat yang bagian Bisa diulang? yang bagian video berita. Oke, baik. Terima kasih Akasya, Hatema yang sudah memberikan tanggapannya ya, Nesya dan teman-teman yang lain. Semoga yang akan datang lebih semangat dalam berkomentar ya. Ingat motivasi yang tadi Bu Ambar berikan, Mary Riana, bahwa orang yang bisa mengalahkan kecerdasan adalah mereka yang mau berusaha ya, take action. Baik, terima kasih atas perjumpaan kali ini. Minggu depan kita ke Google Classroom, ada tes minggu depan terkait apa yang sudah kita pelajari sampai di interaksi antar negara-negara ASEAN ya. Dan PPT-nya pada hari ini akan memberikan di Google Classroom. Marilah kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Semoga anak-anak sehat selalu dan bersemangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu Ambar.